semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Rofi Alfaik Official. Nah, kali ini kita berada di salah satu kota yang ada di Sumatera Barat, yaitu Kota Parangpanjang. Tepatnya di Museum Mustamil Arifin. Nah, mau tahu keseruan kami di museum ini? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak. Dan ikuti terus perjalanan kami di museum ini. Oke, sana kita sudah bersama Kak Icut. Nah, Kakak Icut ini adalah ingin menjelaskan apa aja yang ada di museum ini. Oke, silakan Kak. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya museum ini dibuka di tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Nah, jadi itu tuh tanggalnya bukan ya, 8. Nah, itu didirikan oleh Bapak Haji Mustamil Arifin. Nah, itu didirikan di Parangpanjang itu sebagai peringatan dari kota kelahirannya. Jadi karena beliau lahir di sini, makanya didirikanlah di sini museumnya seperti itu. Nah, isi dari museum ini bermacam-macam, ada seperti ini contohnya, ada alat musik, boleh. Ini ada alat-alat musik, bansi, sembayong, ada di sini juga. Terus ada saluang. Sebelah sini juga ada talempong sama ini. Nah, terus di dalam museum ini kita juga ada beberapa ruangan. Ruangannya boleh dilihat juga. Di dalam ruangan ini kita juga ada beberapa foto-foto ya. Kita punya foto-foto dari zaman dahulu juga. Nah, ini dahulu ini merupakan sebuah kamar. Berarti Ini dulunya kamar. Sebagai kamar, tapi dulunya harus satu keluarga. berarti satu kamar satu keluarga. Satu kamar satu keluarga. Jadi rumah gadang ini kan gede ya, ada banyak kamar ya. Nah, tapi ini satu suku isinya. Bukan satu keluarga, tapi satu suku. Per keluarga itu di satu kamar. Satu kamarnya kecil ya Bang ya kalau dilihat ya. Nah, kecil ini isinya cuma ayah, ibu sama anak di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun masih bisa main di sini, tapi kalau yang sudah di atas itu, yang perempuan juga di anjungan sebelah sini. Ya, ini bertikanya namanya anjungan. Nah, ini tinggal di sini, nanti dikasih tirai. Iya, dikasih tirai. Jadi aktivitas perempuan menyulam, menjahit, nah di sini semua. Kalau yang anak laki-laki itu di surau. Nah, kalau di surau itu dia belajar pencak silat, agama, budaya gitu-gitu. Dia belajarin di surau. Kenapa di surau, Bang? Karena dulu kan yang dapat pendidikan hanya orang-orang yang beruang aja ya. Iya. Nah, jadi biar orang kita tuh lebih paham gitu, makanya belajarnya di surau. Gitu. Ini juga ada ini alat musiknya seperti rebana dan talempong. Ini mungkin udah ciri khas banget ya kalau di Minang. Iya.
Nah, terus juga di rumah gadang ini kan kita ada 8 kamar nih, tapi ada 9 ruangan. Nah, ruangan satu lagi ini digunakan sebagai dapur zaman dulunya. Abang boleh lihat sini. Nah, ini dulunya tuh jalan ke dapur. Dapur memang satu, tapi tungkunya masing-masing keluarga. Setiap keluarga itu punya satu tungku. Jadi bukan masak bersama, bukan, tapi satu keluarga itu satu-satu. Satu keluarga satu-satu. Sekarang karena nggak ada itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada dapur, jadi perpustakaan sekarang. Jadi perpustakaan. Iya, sekarang perpustakaan kalau buat di sini. Jadi kalau mau nyari buku boleh langsung ke perpustakaan aja nanti. Pasti. Sekarang banyak bukunya itu. Kalau mau lihat. Nah, jadi di depan rumah kita ini ada nama bangunan ya, boleh dilihat. Itu namanya rangkiang. Nah, rangkiang ini adalah tempat buat nyimpan padi. Jadi untuk pengambilan padinya nanti itu menggunakan tangga. Jadi disimpan di bawah rumah. Soalnya kalau nggak dibawa ke rumah takutnya nanti dimaling ya. Nah, fungsi tiap rangkiang ini juga beda-beda. Ada yang 4, 2, 6, atau 9. Nanti boleh dicek aja di situ ada fungsinya kok. Oke Sana, itulah penjelasan dari Kak Cut. Bagi yang mau ke museum ini silahkan hubungi kakak ini lewat DM di bawah ini. Oke, saksikan terus video ini, jangan lupa subscribe, like and comment dan share sebanyak.